Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimah, Bapak Ibu sekalian, jamaah majelis taklim Masjid Bayangkara, demikian juga para pemirsa Niaga TV dan juga Uthman TV dimanapun Anda berada. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali memberikan kemudahan kepada kita untuk bermajlis. Tentunya kita berharap dari majlis ini kita bisa mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat, yang nantinya akan menjadi bekal bagi setiap kita dalam kehidupan keseharian kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah terlimpah untuk panutan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, demikian juga umatnya yang setia hingga akhir zaman. Kaum muslimin dan muslimah, demikian juga para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan kajian kita malam hari ini yang akan kita bahas adalah tentang keutamaan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan yang dimiliki oleh para sahabat yang hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimah, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita membahas tentang judul kita malam hari ini, kita perlu mengetahui tentang apa definisi sahabat. Apa definisi sahabat? Para ulama menjelaskan terkait dengan sahabat, itu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, man laqiya an-nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dhalik. Yang dinamakan dengan sahabat adalah man laqiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja orangnya yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak harus melihat. Harus melihat apa tidak? Tidak. Karena di sana ada sahabat-sahabat Nabi yang buta. Seorang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam disyaratkan di sana mu'minan bihi, pertemuannya dengan Nabi dalam keadaan dia itu beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang yang ketemu dengan Nabi, tetapi apakah semuanya jadi sahabat? Tidak. Bahkan ada orang-orang yang punya keistimewaan dalam artian pertemuan dengan Nabi itu intens banget, sering banget, dan dalam kurun waktu yang lama ternyata tidak menjadi sahabat Nabi. Ya atau tidak? Iya. Seperti pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sangat dekat sekali hidupnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun bukan menjadi sahabat. Pertemuannya mungkin dibandingkan sebagian sahabat jauh lebih lama, tetapi tidak menjadi sahabat. Karena apa? Tidak memiliki keimanan kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa saja orangnya yang ketemu dengan Nabi mu'minan bihi, beriman kepada Nabi, wa mata ala dzalik, kemudian dan matinya dalam kondisi keimanannya tersebut. Sekali lagi saya ulang, arti dari sahabat adalah siapa saja orangnya yang ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun cuma sebentar sekali pertemuannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan syarat tadi apa? Beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mati dalam kondisi
keimanannya. Dan sebagian ulama menjelaskan bahwasanya meskipun pernah diselingi dengan murtad, artinya beriman kepada Nabi, ketemu dengan Nabi, beriman, kemudian setelah itu kufur, kemudian kembali lagi kepada keislamannya, maka tetap dikatakan sebagai sahabat. Ini tentang definisi dari sahabat. Berbeda dengan kita ya. Kalau kita, fulan sahabatnya fulan, itu kawan yang sudah sangat dekat sekali. Biasanya kan nggak mungkin ketemu sekali dikatakan sahabat ya. Mungkin nggak? Mungkin nggak? Panjenengan diakui sebagai sahabat seorang ketemu cuma sekali. Diakui jadi sahabat gitu? Tidak. Itulah keistimewaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah keberkahan beliau. Ketemu sebentar saja, sesaat saja dengan beliau. Itu sudah dikatakan sebagai sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan bahas tentang keutamaan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kita akan bacakan sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, demikian juga Imam Muslim dan juga para imam yang lainnya mengeluarkan hadis ini. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Hadisnya dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la tasubbu ashabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian mencela sahabatku. Jangan kalian mencela sahabatku. Kemudian beliau mengatakan, falau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika seandainya ada seorang di antara kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud. Nabi mengatakan, jika ada seorang di antara kalian kok berinfak emas yang enggak tanggung-tanggung besarnya sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud biar tergambar betapa besarnya. Panjangnya 7,5 km. Sini sampai mana? 7,5 km. Patik Raja, Batu Raden. Dari sini 7,5 km sampai mana? Sokaraja. Masya Allah. Panjangnya 7,5 km, lebarnya 3,5 km, tingginya 300-an meter. Itu kira-kira yang dari literatur yang saya baca, Gunung Uhud seperti itu. Sangat besar, dan itu berupa emas, nggak tanggung-tanggung. Kalau ada salah seorang di antara kalian, kata Nabi, berinfak emas sebesar gunung Uhud, lihat, bandingkan dengan infaknya para sahabat, ma balagha mudda ahadihim wala nasifah, tidak akan bisa menyamai infak mereka para sahabat, meskipun mereka hanya berinfak 1 mud atau setengahnya saja. 1 mud itu setangkep sebegini, setangkep tangan kanan dan kiri, itu 1 mud, setengahnya ya satu apa namanya, cawukan gitu ya Pak, atau apa Pak namanya Pak, secawukan. Nah, emas sebesar gunung Uhud diinfakkan oleh salah satu umat Islam ini yang bukan sahabat, itu tidak bisa menyamai infak mereka yang cuma 1 mud atau setengah mudnya saja. Kenapa kok para sahabat begitu istimewa sekali? Infak mereka subhanallah kecil, tetapi bisa begitu besar di sisi Allah subhanahu wa. Apa sebabnya? Di antara sebabnya dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Imam An-Nawawi, karena berinfak di zaman Nabi atau di zaman para sahabat adalah berinfak di keadaan darurat, berinfak dalam kondisi darurat. Di saat itu sangat dibutuhkan sekali untuk menegakkan agama di saat itu.
sangat butuh sekali untuk membantu Rasulullah di saat itu. Dan tentunya karena apa? Keberkahan hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan sampai panak temen ya jadi para sahabat gitu. Jangan dianggap enak jamaah. Mereka dapat seperti itu kan diuji dengan sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka jadi orang-orang yang layak menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar, apakah ujiannya ringan? Tidak, berat. Menjadi sosok terbaik dari umat ini dengan berbagai macam bentuk ujian. Umar bin Khattab, demikian juga Uthman bin Affan, demikian juga Ali bin Abi Thalib, demikian juga. Ujiannya berat. Maka kita katakan dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itulah karunia dari Allah, yang Allah berikan karunia tersebut kepada siapa? Yang Allah Ta'ala kehendaki. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia-Nya kepada orang-orang yang Allah kehendaki, sekehendak Allah, tidak sekehendak siapapun, sekehendak Allah. Maka para sahabat juga mereka mendapatkan apa? Kemuliaan yang luar biasa yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia terbaik yang hidup di alam dunia ini. Manusia terbaik sepanjang sejarah peradaban manusia. Kalau ada sampai seorang punya keyakinan, seorang menisbatkan dirinya kepada Islam, punya keyakinan ada orang lebih baik daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, masihkah tersisa keislamannya? Tidak tersisa lagi. Kalau ada orang punya persangkaan bahwasanya selain Nabi itu lebih bijak, selain Nabi itu lebih alim, selain Nabi itu lebih baik, maka sudah tidak tersisa lagi keislaman orang tersebut. Karena persaksian kita asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita harus meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwasanya beliau adalah sebaik-baik Abdullah, sebaik-baik hamba Allah, wa rasuluh, dan juga sebaik-baik utusan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita yakini. Sayyidu waladi ibni Adam, beliau adalah penghulunya yang terbaik dari keturunan Bani Adam. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Demikian juga para sahabat beliau, para sahabat, mereka adalah orang-orang yang kalau kita tuliskan sejarah tentang mereka, subhanallah, akan sangat istimewa sekali. Kita membaca sejarah satu sahabat saja sampai tercengang-cengang, apalagi kita baca 2 orang, apalagi kita baca 10 orang yang dijamin masuk surga dari kalangan para sahabat. Masya Allah, luar biasa mereka itu. Bapak ibu sekalian, demikian juga para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang singkat kali ini kita akan sebutkan beberapa fadilah, beberapa keutamaan yang dimiliki oleh para sahabat. Di antaranya, di antara keutamaan yang dimiliki oleh para sahabat, mereka adalah sebaik-baik manusia yang pernah hidup di alam dunia. Kalau ada satu generasi, maka ketahuilah generasi yang terbaik adalah generasi para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Mereka adalah sebaik-baik manusia yang memang telah dipilih oleh Allah untuk menemani manusia terbaik dalam hal ilmu, dalam hal ketakwaan, dalam hal ketundukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah yang terbaik. Kebaikan mereka bukan karena mereka orang Arab, karena banyak di antara sahabat yang berasal dari non-Arab. Kebaikan mereka bukan karena rupa yang mereka miliki, gantengnya, cantiknya, bukan, karena di antara mereka ada wanita hitam yang merupakan budak hitam legam. Ada Bilal bin Rabah yang berasal dari Habasyah. Keutamaan mereka bukan karena kekayaan, karena banyak di antara mereka yang hidup dalam kondisi sangat memprihatinkan.
Keutamaan mereka karena ilmu yang ada pada mereka, karena keimanan mereka, karena ketakwaan mereka. Allah Subhanahu wa taala memberikan pengakuan tentang kebaikan para sahabat di dalam firman-Nya dalam surat Ali Imran ayat yang ke-110. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah." Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat yang sering dinukilkan oleh para khutbah, para khatib. Demikian juga para ustadz, guru-guru kita sering menukilkan ayat ini. Kuntum khaira ummatin. Kalian adalah umat terbaik, ukhrijat linnas, yang dilahirkan untuk umat manusia. Ayat ini turun di saat hidupnya mereka para sahabat. Orang-orang yang beriman kepada Nabi di saat itu ya mereka para sahabat. Jadi kalau seandainya dikatakan umat Islam sebaik-baik umat, iya benar sebaik-baik umat. Namun dari umat Islam ini yang terbaik adalah para sahabat, karena mereka yang mendapatkan khitab, pembicaraan dari Allah secara langsung kepada mereka. Kuntum, kalian, yaitu siapa? Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali, dan seterusnya para sahabat yang lain. Kebaikan yang ada pada mereka, khairiyah yang ada pada mereka, karena apa? Karena mereka itu berpegang teguh kepada prinsip-prinsip Islam. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mereka melaksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar. Tentunya ketika mereka melaksanakan amar ma'ruf, mereka adalah orang-orang yang pertama kali menjalankan, baru setelah itu memerintahkan. Dan ketika mereka melarang dari perkara yang mungkar, ketahuilah bahwasanya mereka adalah orang-orang yang paling jauh dari kemungkaran. Tidak seperti kondisi kita di zaman kita sekarang ini, yang semoga Allah Ta'ala berkenan memperbaiki kondisi kita. Kadang-kadang kita memerintahkan kepada kebaikan, justru kita yang paling jauh dari kebaikan. Kadang-kadang kita melarang dari kepada perbuatan mungkar, bahkan justru kita yang paling dekat kepada kemungkaran. Na'udzubillah. Mereka para sahabat mengumpulkan dalam kehidupan mereka amar ma'ruf nahi mungkar, wa tu'minuna billah, dan mereka itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Allah, wa tu'minuna billah, kalian beriman kepada Allah. Di zaman itu berat jamaah untuk beriman, beratnya luar biasa. Sebagaimana Ammar bin Yasir dan keluarganya, ayahnya dan ibunya. Sebagaimana yang dihadapi Bilal bin Rabah. Sebagaimana yang dihadapi oleh sahabat-sahabat yang lainnya, Masya Allah. Penderitaan yang sangat luar biasa, ujian yang sangat berat untuk menyatakan keimanan di saat itu. Ingat jamaah, di saat itu yang menyatakan keimanan bukan hanya para sahabat saja, ada juga kelompok sebelah yang menyatakan keimanan mereka. Siapa? Allah Ta'ala berfirman tentang mereka, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Dalam surat Al-Baqarah awal-awal ya. Wa minan nas, di antara manusia ada yang menyatakan amanna billah, kami beriman kepada Allah. Wa bil yaumil akhir, kami beriman kepada hari akhir. Tetapi apa yang dikatakan oleh Allah? Wa ma hum bimu'minin, mereka itu bukan orang-orang beriman. Beda sekali dengan para sahabat. Mereka itu Masya Allah dikatakan oleh Allah, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, diakui langsung oleh Allah. Di masa itu ada dua kelompok manusia yang menyatakan keimanan, tetapi satunya diakui benar-benar keimanannya, satunya dikatakan oleh Allah wa ma hum bimu'minin, mereka itu bukan orang-orang yang beriman. Yaitu siapa? Orang-orang munafik. Orang-orang munafik yang mereka hakikatnya adalah orang kafir yang menyembunyikan kekafirannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini merupakan pengakuan dari Allah tentang kebaikan mereka para sahabat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau juga menyatakan,
khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, khairun nas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik manusia, sebaik-baik manusia, qarni adalah orang yang hidup di masaku, orang yang hidup di generasiku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi yang setelahnya yaitu para tabi'in. Thumma alladhina yalunahum, kemudian yang setelahnya yaitu para tabi'ut tabi'in. Mereka lah yang menjadi panutan bagi umat yang setelahnya. Mereka itu adalah generasi emas dari umat ini. Yang terbaik para sahabat, kemudian setelahnya para tabi'in, setelahnya tabi'ut tabi'in. Adapun umat-umat yang setelahnya, kalau ada kebaikan maka merupakan bagian dari kebaikan yang ada pada mereka. 3 generasi utama dari umat Islam ini. Ma'asyiral muslimina rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah salah satu keutamaan atau fadilahnya para sahabat. Fadilah yang lain yang dimiliki oleh para sahabat, mereka adalah manusia yang telah mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka, para sahabat, adalah manusia yang telah mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka untuk mendapatkan ridha Allah tidak duduk-duduk, tidak santai-santai, tidak ada istilah seperti itu. Kemudian cuma mengatakan udah ditakdirkan oleh Allah jadi para sahabat gitu kan. Jangan anggap seperti itu. Mereka juga melalui tahapan yang berat sehingga mereka menjadi manusia-manusia terbaik, kemudian bisa menjadi orang-orang yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka itu diuji dengan ujian yang berat sebagaimana tadi saya telah singgung. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang bagaimana kondisi mereka para sahabat. Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah, surat At-Taubah ayat yang ke-100. Surat At-Taubah ayat yang ke-100. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'azim." Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Was-sabiquna al-awwalun", orang-orang yang terdahulu dan pertama-tama masuk Islam, minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin yang mereka berhijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mekah menuju Madinah, wal ansar, dan dari kalangan orang-orang ansar yang membantu dan menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang membantu dan menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Ta'ala sebutkan walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Dengan syarat itu, orang yang setelah para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan setelahnya sampai zaman kita sekarang ini bisa mendapatkan ridha dari Allah dengan syarat ittaba'uhum bi ihsan, mengikuti mereka dengan apa? Kebaikan. Kemudian Allah Ta'ala sebutkan radhiyallahu anhum baradu'an, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala sebutkan a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar, Allah siapkan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, yang mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dzalikal fawzul 'azim, itulah kemenangan yang besar. Jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Inilah keutamaan yang sangat istimewa yang dimiliki oleh mereka para sahabat, yaitu mereka itu
adalah orang-orang yang telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang untuk mengusahakan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak semua orang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kedudukan diridhai, kedudukan dicintai oleh Allah adalah kedudukan yang sangat istimewa. Tidak semua orang bisa mendapatkannya. Hanya orang-orang yang mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang akan mendapatkan hal tersebut. Kaum muslimin dan muslimah, Bapak Ibu sekalian, demikian juga para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat ini jelas sekali bahwasannya semua generasi selain para sahabat itu bakal mendapatkan ridho Allah dengan syarat mengikuti para sahabat dengan baik. Mengikuti para sahabat dengan baik. Apa cara beragamanya para sahabat? Yaitu Al-Quran dan juga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kita mengetahui, kalau para ulama ahli tafsir, kalau panjenengan mengikuti kajian tafsir Ustaz Abdullah Zain, maka panjenengan akan mendapati bahwasanya di sana itu ada apa? Ada metode tafsirkannya. Al-Quran ditafsirkan dengan ayat yang lainnya. Ayat Al-Quran ditafsirkan dengan ayat yang lain. Ayat Al-Quran ditafsirkan dengan hadis. Ayat Al-Quran ditafsirkan dengan pemahaman para sahabat. Itu metode tafsir yang disebutkan oleh para ulama. Seorang akan mendapatkan ridho Allah dengan mengikuti pemahaman atau cara beragamanya para sahabat. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan. Fadilah yang dimiliki oleh para sahabat yang lainnya adalah mereka, para sahabat adalah orang-orang yang telah dijamin mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka para sahabat adalah orang-orang yang dijamin dapat apa? Surga. Tetapi tidak ada para sahabat yang ketika sudah mendapatkan jaminan surga kemudian leha-leha, nyantai-nyantai gitu ya. Mungkin kalau seandainya kabar tentang jaminan masuk surga itu turun kepada kita, kita akan seperti apa kira-kira? Para sahabat luar biasa ketika dikabari surga, mereka itu apa? Tambah semangat beribadah kepada Allah. Karena panutan mereka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang semua dosanya yang lalu dan yang akan datang diampuni oleh Allah, sungguh-sungguh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaminan Allah, jaminan Rasulullah untuk para sahabat bahwasanya mereka akan mendapatkan surga ada yang sifatnya umum, ada yang sifatnya khusus. Jadi jaminan surga bagi para sahabat itu ada dua macam. Jaminan yang sifatnya umum, seperti apa contohnya? Contohnya ayat yang tadi kita baca. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada. Wa a'adda lahum, dan disiapkan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ini jaminan secara umum. Mereka para sahabat dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada jaminan yang secara khusus karena mereka punya kehebatan khusus. Mereka punya amalan khusus yang menjadikan mereka disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara orang-orang yang mendapatkan keistimewaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kabar gembira mendapatkan surga yang kita kenal dengan al-asyarah al-mubasysyaruna bil jannah. 10 orang yang dikabarkan masuk surga dari kalangan para sahabat. Loh kok cuma 10? Maksudnya di sini bukan membatasi, tetapi maksudnya di sini adalah 10 orang yang disebutkan dalam satu hadis oleh Nabi. Karena ada hadis lain yang menyebutkan sahabat fulan masuk surga, sahabat fulan masuk, dan seterusnya. Siapa 10 orang yang disebutkan dalam hadis? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi.
Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abu Bakrin fil jannah. Abu Bakar di surga. Kemudian wa Umar fil jannah. Umar di surga. Jangan sampai punya anggapan jamaah, Nabi kok gampang banget ngapling-ngaplingin surga untuk sahabat-sahabatnya. Nabi mengatakan ini dari wahyu jamaah, karena Nabi tidak pernah berbicara dari hawa nafsunya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara dari hawa nafsunya, tetapi apa yang disampaikan oleh beliau adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama tadi siapa? Abu Bakar di dalam surga, Umar di dalam surga, wa Uthman fil jannah, Uthman juga di surga, wa Aliun fil jannah, kemudian Ali juga di surga. Dan 4 orang ini punya hubungan yang sangat erat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq, siapanya Nabi? Mertuanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, khalifahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama. Umar bin Khattab, siapanya Nabi? Mertuanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, khalifah yang kedua. Yang ketiga, Uthman bin Affan, siapanya Nabi? Mantunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau menganugerahkan 2 putrinya kepada Uthman bin Affan, Ruqayyah dan Ummu Kalthum. Masya Allah. Kemudian Ali bin Abi Thalib, siapanya Nabi? Sepupunya Nabi, jadi mantunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya ini adalah orang-orang yang sangat istimewa di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua khalifah ternyata punya kekeluargaan dengan Nabi. Mertua, mantu, Masya Allah. Dan semuanya adalah menjadi yang terbaik dari umat ini, karena urutan kebaikan dari umat ini adalah sebagaimana urutan dalam masalah kekhalifahan. Jadi sahabat Nabi yang terbaik Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian Nabi melanjutkan, sudah menyebutkan 4. Wa Talhah fil jannah. Talhah, sahabat Talhah. Talhah bin Ubaidillah. Talhah bin Ubaidillah fil jannah. Kemudian Zubair fil jannah, Zubair ibn Awam di surga. Selanjutnya wa Abdurrahman ibn Auf fil jannah, Abdurrahman bin Auf di surga. Kemudian wa Sa'dun fil jannah, Sa'ad bin Sa'id di surga. Kemudian wa Abu Ubaidah ibnu Al-Jarrah fil jannah, Abu Ubaidah ibnu Al-Jarrah di surga. 10. Semua orang ini adalah orang-orang yang istimewa. Saya ingatkan sekali lagi bahwasanya yang disebutkan oleh Nabi dijamin surga bukan hanya 10 orang ini saja, tetapi banyak yang lainnya. Seperti Fatimah, putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau juga mendapatkan jaminan surga. Kemudian yang mendapatkan jaminan surga juga adalah keluarga Yasir. Keluarga Yasir, Ammar, kemudian ayahnya Yasir, kemudian ibunya yaitu Sumayyah. Mereka semuanya mendapatkan surga. Ketika Nabi SAW di saat itu enggak bisa memberikan bantuan apapun kepada mereka, sedang disiksa, didera oleh orang-orang musyrik, maka Nabi SAW hanya mengatakan, sabran ala Yasir, fa inna mau'idakumul jannah. Bersabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya janji untuk kalian adalah surga. Kemudian yang lainnya yang dikabarkan masuk surga adalah Bilal bin Rabah, sebagaimana mungkin antum semuanya tahu tentang kisah ketika Nabi SAW dimasukkan ke dalam surga, beliau mendengar apa? Sendalnya Bilal bin Rabah. Demikian juga Hasan dan Husain, Sayyidah Syababi Ahlil Jannah. Hasan dan Husain cucu Nabi SAW dari Fatimah yang merupakan anak Ali bin Abi Thalib. Dikatakan sebagai penghulunya. 2 pemuda ini menjadi penghulu pemudanya ahli surga. Masya Allah.
Demikian juga paman Nabi sallallahu alaihi wasallam Ja'far. Demikian juga Amr bin Thabit. Demikian juga sahabat Amr bin Al-Jamuh. Amr bin Al-Jamuh. Demikian juga sahabat Ukasah bin Mihsan. Mereka semuanya adalah orang-orang yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam janji bagi mereka apa? Surga. Sekali lagi saya ingatkan, janji ada sifatnya umum, ada yang merupakan apa? Khusus. Karena mereka memiliki keistimewaan tertentu. Kemudian yang selanjutnya, di antara fadilah yang dimiliki oleh para sahabat, mereka itu adalah orang-orang yang memiliki hati paling bersih. Mereka para sahabat adalah orang-orang yang hatinya paling bersih, Masya Allah. Dan pengakuan semacam ini, pengakuan yang berasal dari sahabat. Di antara sahabat menyatakan seperti itu. Sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan dalam sebuah riwayat dari beliau disebutkan, beliau mengatakan as-sahabatu abarru hadhil ummati quluban. Sahabat itu adalah umat yang terbaik hatinya. Para sahabat adalah umat ini, umat Islam yang terbaik hatinya adalah para sahabat. Wa a'maquha ilman. Mereka adalah orang-orang yang ilmunya paling mendalam. Wa aqalluha takallufan. Mereka adalah orang-orang yang paling enggak suka untuk memberat-beratkan diri. Mereka enggak suka untuk memberat-beratkan diri. Mereka jalankan apa yang diperintahkan, apa yang dilarang dijauhi. Mereka enggak suka memberat-beratkan diri. Wa aqwamuha hadyan, dan petunjuk mereka adalah petunjuk yang paling lurus. Wa ahsanuha halan, mereka adalah orang-orang yang kondisinya terbaik. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ikhtarahumullahu ta'ala li suhbati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa iqamati dinihi. Mereka telah dipilih oleh Allah untuk menemani nabinya sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat itu pilihan, dipilih oleh Allah untuk menemani nabinya. Demikian juga wa iqamati dinih, untuk menegakkan agamanya, untuk menemani nabi dan juga untuk menegakkan agama Islam. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kalau ada orang baik di zaman kita sekarang ini, maka tanamkan dalam diri kita bahwasanya mereka adalah jauh lebih baik daripada orang yang kita dapati. Memang kadang-kadang kita tercengang dengan sebagian orang yang Masya Allah luar biasa dermawannya, tapi pasti nggak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan Abu Bakar As-Siddiq, dengan Abdurrahman bin Auf, dengan saudagar-saudagar para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kalau ada orang di zaman kita sekarang ini yang pemberani, nggak ada secuilnya keberanian mereka dari keberanian yang dimiliki oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dalam menegakkan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau panjenengan dapati ada orang yang lembut banget tutur katanya, pastilah para sahabat yang lembut tutur katanya jauh lebih baik daripada orang yang hidup di zaman kita sekarang ini. Dan ini adalah pengakuan dari salah satu sahabat Nabi, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Di antara fadilah yang lainnya, yang dimiliki oleh para sahabat. Sudah masuk waktu? Belum? Di antara fadilah yang dimiliki oleh para sahabat adalah mereka orang-orang yang paling baik ibadahnya dan juga akhlaknya. Para sahabat adalah orang-orang yang paling baik ibadahnya dan juga paling baik akhlaknya. Mereka digembleng secara langsung oleh siapa? Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Digembleng oleh Nabi, seorang pendidik yang sangat ulung, sehingga mereka menjadi orang-orang yang sangat istimewa dalam masalah apa? Ibadahnya, dalam masalah akhlaknya. Adzan dulu, nanti kita lanjutkan sisanya. Bismillah, kita lanjutkan. Tadi sudah sampai kepada pembahasan tentang fadilah para sahabat, mereka memiliki ibadah dan juga akhlak yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat
Allah Ta'ala sebutkan dalam surat Al-Fath ayat yang ke-29. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil. Allah Subhanahu wa taala sebutkan Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu adalah utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama dengannya. Siapa mereka? Para sahabat. Orang-orang yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Ini keteladanan yang dimiliki oleh para sahabat. Asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Jangan dibalik. Asyidda'u 'ala al-muslimin wa ruhama'u 'alal kafirin. Ada orang-orang di zaman kita sekarang ini, Masya Allah, ketemu dengan kita disalami itu kayaknya geting banget, bencinya luar biasa. Na'udzubillah. Apa ini? Kerasukan jin mana? Ketemu dengan muslim senyum enggak, disalami ngangkat tangan aja enggak mau. Prinsip dari mana coba? Ingat prinsipnya para sahabat. Kalau memang benar-benar meneladani para sahabat, yang namanya muslim itu, ya tentunya kita tahu tidak ada orang yang sempurna, pasti ada kesalahan. Kita harus tahu dan kita harus pahami itu. Para sahabat asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Ada orang-orang yang membalik, kenceng banget dengan pengajian. Masalah pengajian dibubarin. Kalau sama orang kafir sendiko dawuh. Sing penting ana odeane. Astagfirullah. La ilaha illallah. Ada orang-orang seperti ini di zaman kita. Ada orang-orang seperti ini di zaman kita yang menukarkan apa? Surga dengan uang. Kalau uang banyak mending. Kurang kok cukup gue kayak gini jarene kok. Astagfirullah. Repot. Surga kok ditukar karo nggo udut. La ilaha illallah. Kita cuma bisa berdoa kepada Allah, semoga Allah Ta'ala berkenan memperbaiki kondisi kaum muslimin di zaman kita sekarang ini, yang mereka sebagiannya begitu semangat belajar tetapi nggak tahu kenapa ketika ketemu dengan saudaranya tanda-tandanya Islamnya jelas gitu ya. Kamu ngaji di mana, Mas? Kalau disebutkan yang tidak segrupnya langsung sudah nggak ada senyumnya lagi gitu. Maka kalau ditanya seperti itu ya jawablah, ya saya ngajinya banyak tempat gitu. Biar apa? Biar tetap terjalin hubungan gitu. Kadang-kadang subhanallah ketemu dengan kita, jangan Pak bener-bener ketemu dengan orang kok kayak ketemu dengan wit glugu gitu loh. Aku jare wong wit glugu apa-apa ora mesem, ora takon, ora apa. Saya ini tiang tapi bukan tiang listrik, tiang sanes gitu. Subhanallah, kan kebangetan banget. Tanda Islamnya jelas. Wong pakai peci dari masjid, sama-sama dari masjid, bahkan di dalam masjid. Masa wong Yahudi mlebu masjid? Ranana mbok Pak. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ini yang ada di zaman kita sekarang ini, ada orang-orang seperti itu. Na'udzubillah. Kemudian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala setelah menyebutkan sifat mereka, orang-orang yang bersama Rasulullah, asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum, kasih sayang terhadap sesama mereka, orang-orang yang beriman. Tarahum ruk'an sujjada, para sahabat Nabi engkau dapati mereka itu apa? Rukuk dan sujud. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, yang benar-benar mereka rukuknya dan sujudnya itu adalah apa? Ikhlas.
mencari keutamaan dari Allah dan juga keridhaannya. Kemudian selanjutnya Allah sebutkan simahum fi wujuhihim min athari sujud. Tanda-tanda mereka nampak pada muka mereka dari bekas sujud. Tanda-tanda di wajah para sahabat itu jelas tanda orang rajin sujud, tetapi bukan tanda hitam di dahi. Mohon maaf, tanda para sahabat rajin sujud itu bukan hitam di dahi, karena tidak disebutkan seperti itu. Kalau kita mau membaca keterangan para ulama, yang dimaksudkan dengan tanda di wajah mereka para sahabat itu adalah apa? Ketakwaan terpancar dari wajahnya, ketawaduan terpancar dari wajahnya. Wajah mereka itu berbinar-binar, bercahaya. Itu tafsiran dari para ulama tentang masalah ini. Jadi kalau seandainya sebagian orang kemudian bersujud, kemudian kok menjadi dahinya begitu hitam legam sampai ngapal seperti itu, ya tentunya perhatikan baik-baik, tidak ada keterangan Nabi seperti itu, tidak ada keterangan para sahabat juga seperti itu. Dan kita yakin, seyakin-yakinnya bahwasanya para sahabat dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka adalah ahli sujud, yang mereka sangat luar biasa ketika sujudnya. Namun tidak ada disebutkan sahabat itu dahinya seperti hitam gitu. Kalau seandainya kemudian hitam, ya mungkin diantara sebagian kita menganggap bahwasanya kalau sudah tanda hitam itu tanda takwa gitu. Belum tentu juga. Tetapi kalau seandainya muncul begitu saja karena mungkin kulitnya tipis, kemudian ketika digunakan untuk bersujud kemudian muncul kehitaman seperti itu juga enggak masalah. Tetapi yang jelas Nabi SAW ketika menganjurkan untuk bersujud, beliau itu tidak ada tanda seperti itu di dahi beliau. Demikian juga dari kalangan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian Allah Ta'ala sebutkan dzalika mathaluhum fit Taurat, itulah sifat mereka yang disebutkan di dalam Taurat, wal Injil, dan juga di dalam Injil. Jadi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka adalah orang-orang yang telah disebutkan di dalam kitab-kitab terdahulu, kitab-kitab samawi yang terdahulu disebutkan. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir, fadilah yang bisa kita ambil ataupun yang kita kaji, fadilah yang dimiliki oleh para sahabat adalah kita dilarang mencela sahabat. Hadisnya sudah tadi kita bacakan di awal. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela para sahabatku. Jangan kalian mencela sahabatku. Apa asbabul wurud dari hadis ini jamaah? Asbabul wurud, sebab Nabi mengucapkan hadis ini, perhatikan baik-baik. Di masa Nabi adakah orang-orang tabi'in? Belum ada kan? Belum ada tabi'in. Sepeninggal Nabi baru muncullah tabi'in seperti itu. Di saat itu Nabi mengatakan la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela sahabatku. Kira-kira Nabi mengatakan kepada siapa di saat itu? Mengatakan kepada siapa? Bukan kepada orang munafik juga. Kepada siapa sekarang? Nabi mengatakan la tasubbu ashabi, di saat itu mengatakan kepada siapa coba? Ada yang tahu? Kepada siapa? Di saat itu yang beriman Nabi. Nabi enggak mengatakan kepada orang kafir. Kepada siapa Nabi mengatakan? Kepada umatnya yang belum muncul? Tidak. Nabi SAW berkata kepada sahabat yang Islamnya terakhir. Karena ketika itu ada pertikaian antara dua orang sahabat yang mulia. Sahabat yang pertama adalah Abdurrahman bin Auf. Kemudian terjadi pertikaian dengan apa? Dengan Khalid bin Walid. Semoga saya tidak salah sebut.
Abdurrahman bin Auf ketika itu bertikai ataupun bersengketa dengan Khalid bin Walid. Sebagaimana kita ketahui, Abdurrahman bin Auf termasuk al-asyarah mubasysyaruna bil jannah, as-sabiqun al-awwalun, termasuk itu. Kemudian Khalid bin Walid adalah keislamannya setelah perjanjian Hudaybiyah, Sulh Hudaybiyah. Setelah perjanjian Hudaybiyah barulah beliau masuk Islam. Berarti jaraknya jauh. Ketika ada sengketa antara dua orang sahabat ini, kemudian disebutkan dalam riwayat bahwasannya sahabat Khalid bin Walid ini menyebutkan kata-kata yang kurang baik tentang Abdurrahman bin Auf. Sampailah beritanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mengatakan, la tasubbu ashabi, jangan kalian cela sahabatku, jangan kalian cela as-sabiqunal awwalun gitu. Berarti subhanallah jamaah, sahabat yang akhir dengan sahabat yang awal saja bedanya sangat jauh, apalagi dengan kita gitu kan. Karena Nabi SAW mengatakan, kalau seorang di antara kalian, wahai sahabatku yang Islamnya akhir-akhir, kalau kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud, nggak bakal nyamai infaknya as-sabiqunal awwalun, meskipun mereka cuma berinfak apa? 1 mud atau setengahnya. Itu sama selevel sahabat jemaah, bertingkat-tingkat. Maka lalu bagaimana kalau seandainya infak kita dibandingkan dengan infaknya para sahabat? Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu adalah fadilah dari Allah, kelebihan karunia dari Allah yang Allah Ta'ala berikan kepada siapa saja yang dikehendaki. Nabi melarang kita mencela sahabat. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin untuk materi sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Ada 2 voucher ini. Perlu ditanya atau dikasihkan saja? Kasihkan saja. Saya kasihkan kepada yang paling sepuh di majelis ini. Yang paling sepuh. Yang sepuh, yang rumah saya sepuh nih, angkat tangan coba. Saya mau tanya, nggak apa-apa. Pak, berapa tahun Pak? 81. Wis ananya nandingnya pernah? Hah? Ada? Nggak ada. Sudah 81 tahun, Masya Allah, masih semangat. Sekarang yang paling kecil Ustadz dia paling atuh kayaknya. Yang paling jauh, yang datang dari majelis paling jauh mana? Dari mana? Dari mana? Asalnya dari mana? Hah? Asalnya dari Aceh, tapi di kosnya di Purwokerto. Yang sekarang berjalan dari rumahnya ke sini paling jauh. Merasa paling jauh siapa? Dari mana? Hah? Kaja, Sokaraja. Ada yang lebih? Wah, itu ada yang dari jauh itu. Bobot Sari ke sana, Karangreja itu. Masya Allah. Ini silahkan disampaikan ini. Kang Edi. Ini dari jauh ini. Belakang, dekatnya Sedandoko, dekatnya Sedandoko. Barakallahu fikum jami'an. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ingin menyampaikan titipan dari kami pengasuh Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin, mengucapkan jazakumullah khairan katsira atas bantuan antum selama ini memberikan donasi. Tentunya kami terus mengharapkan partisipasi antum semuanya. Insyaallah antum bisa mendapatkan pahala penghafal-penghafal Al-Qur'an, karena apa yang antum berikan berupa donasi di kajian malam Jumat ini kami gunakan untuk apa? Mengcover kebutuhan operasional pondok pesantren, baik itu operasional yang sifatnya pembangunan, demikian juga untuk yatim dan juga yang tidak mampu. Kemarin saya sampaikan kepada wali-wali santri ketika saya kumpulkan semuanya, Bapak Ibu semuanya di sini, saya tanya berapa uang makan di pondok pesantren ini? Jawab, semuanya jawab 300.000 gitu.
dengan ceria. Kemudian saya tanyakan lagi, tolong ibu-ibu dibuatkan menu makan sehari 3 kali untuk 1 bulan dengan uang 300.000. Baru setelah itu tertunduk semuanya. Tolong dibuatkan menu uang 300.000, makan sehari 3 kali, 1 pekan itu pasti ada ayamnya, pasti ada ikannya, pasti telur beberapa kali. Tolong dibuatkan menu seperti itu dalam 1 bulan. Baru terdiam semuanya. Bapak Ibu, panjenengan nyekolahkan di sekolah umum sekian bisa membayar. Di pesantren harusnya paling enggak 3 kali lipatnya. Kenapa? Karena waktunya sangat lama di pesantren kan? Ya apa tidak? Sekolah umum siang ada pakai listrik, sedikitlah pakai listriknya. Sekolah umum ada mandi di sekolahan? Enggak ada. Kalau pesantren mandinya 2 kali. Ya apa tidak? Makanya saya kemarin minta bantuan, tolong dibuatkan menu 1 bulan, 1 pekan lah, 1 bulan. Yang hitungannya 300.000 ini cukup untuk 1 bulan penuh, sehari makan 3 kali, ada setiap pekan pasti ada ikannya, pasti ada ayamnya, pasti ada telurnya. Telurnya nggak cuma sekali, itu beberapa kali. Sayur nggak kehitung lah jamaah. Mendoan nggak kehitung. Sate banyak, sayur terong. Baru terdiam. Oh iya ya, begitu kejam ya berarti kepada apa? Kepada anak-anak. 300 citsangon ini ngomangan 300.000 sebulan. Kejam banget sama anak berarti ya. Apalagi sama ustadznya kan. Jadi kami hanya bisa mengucapkan jazakumullah khairan katsira bagi antum semuanya yang telah memberikan donasi. Insyaallah tidak ada yang sia-sia. Panjenengan semuanya mungkin duduk lagi nyaman, lagi nyantai, menikmati teh sambil hujan-hujan di sini. Di sana mereka lisan mereka sedang membaca Al-Qur'an. Habis subuh jenengan ngantuk-ngantukan, di sana ada yang membaca Al-Qur'an. Siapa yang dapat pahala? Insyaallah yang memberikan bantuan donasi akan mendapatkan pahala itu semuanya. Barakallahu fikum jami'an. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.